Kita coba tes sakit ya, ternyata tidak sakit ya, kita potong. Pas kita potong, ibunya kesakitan. Suaminya kemana? Katanya kemarin suaminya udah dimakan hiu. Selagi rumahnya diperbaiki, berarti Bu Rati tinggal di mana nih, Pak? Pak, sorry. Ini siapa nih? Anaknya Rati. Anaknya Rati. Kamu kelas berapa? Kelas berapa, sayang? Hah? Kelas 5, Pak. Terus? Sekolah. Lu belum sekolah? Iya, tertunda 2 tahun, Pak. Kapan? Udah tahu deh. Kapan mau sekolah? Nanti bulan Juli. Iya. Sekolah ya. Sayang ya, sayang ya. Oke. Terus siapa lagi yang mau sekolah? Rena, ada Mana? lagi makan dia. Kelas berapa? Kelas 2. Masih? Nah, kamu jangan putus ya. Harus sekolah. Juli ini sekolah. Ya. Kamu sepatu mau nomor berapa? Ada di kita, ada, Pak. Ada. Ya udah. 40. Ada di kita. Ada. Besok di Iya kakek 3940. Ya, nanti dikasih sepatu, kasih. Titip saus ada. Nah, ya udah kalau nggak ada saya ada kok. Dalam lagi. Oh, yang tadi. Yang tadi yang sono yang mana kelihatan. Ya. Alhamdulillah. Nah, itu ada yang siaran langsung. Itu apa? Suamiku. Oh, ini suaminya? Istrinya. Enggak, ini suaminya. Lalu kemarin bawa yang lain. Kemarin yang di terminal siapa? Ayo, tahu. Kemarin di terminal nih. Tiap di terminal punya satu dia nih. Iya, dia di Kayu Ringin ada. Di Pasar Baru ada. Saya berantem nih dulu. Di Sumber Arta ada. Pondok Gede punya. Aduh. Gimana? Hah? Beneran tanya dia. Berantem nih yang beres. Ah, iya. Saya kan dulu atasannya, saya dulu orang di sub loh. Tahu saya ini kelakuannya nih. Lo harus jujur sama istri lo. Enggak, suaminya. Amin, Pak. Amin. Amin ya. Suaminya luar biasa. Terima kasih udah ditelepon suruh datang. Terima kasih loh, Bapak udah mau ngobrol sama salah satu warganya nih, Pak. Alhamdulillah. Nah, nih Pak nih yang ingin sekali bertemu sama Bapak nih. Alhamdulillah sehat. Bapak Siapa namanya? Rati. Rati kayak itu apa? Ajudan saya namanya Rati juga. Sekarang apa yang dirasain? ya masih gini aja Pak, badan belakang masih sakit semua. Jadi seminggu berapa kali dibawa terapi atau periksa? Enggak, sekarang sebulan sekali malah kontrol. Sebulan sekali ke RSUD. RSUD. Ada yang jemput? Ada ambulan. Ada ambulan. Dianterin. Pulang dianterin lagi. Apa yang diterapi di RSUD apa? Belum terapi. Apa? Baru baru diusulin buat fisioterapi. Oke. Nah, ini kok ada di tangannya dicat-catin kayak gini? Ini pada main spidol Pak anak-anaknya. Main spidol? Subhanallah. Anak-anaknya sayang ya. Iya, alhamdulillah. Ya itu nanti anaknya yang tadi putus sekolah harus sekolah. Ya. Alhamdulillah. Saya udah ngomong juga dengan Pak Gubernur. Nanti SD dan SMP itu nanti ditanggung sama pemerintah kota. Nanti yang SMA ditanggung sama Pak Gubernur. Alhamdulillah. Ya, nanti Ibunya siapa yang nanggung, Pak? Nanti sambil berjalan terus ya kita pantau ya, pokoknya dijaminkan bahwa setiap minggu akan dibawa oleh staf kesehatan yang ada. Ya, nanti saya suruh dampingi ke puskesmas. Ya. Puskesmas mendampingi ya, nanti kalau itu kita kan juga punya banyak ya, ada relawan, ada PSM ya, dan semua yang menjadi hak ibu sebagai warga yang tidak mampu tentu akan terus difasilitasi ya, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Sosial ya, memasukkan ke daftar DTKS ya. Saya tadi nggak nyangka kalau Bu Rati itu dalam kondisi yang sakit.
Kayak orang sehat ya, kayak Pak, orang ya? sehat aja, senyum, semringah, dan ini memberikan aura semangat, optimisme ya. Harus. Karena kan masih banyak anak-anak yang masih memerlukan. Harus. Ntar kalau dipikirin mulu, sayanya. Nah sekarang di sini siapa yang rawat? Saya ibunya. Oh ibunya, oh ada ibu masih orang tuanya, tinggal di sini. Iya. Pak Tri, ini mau nanya nih Pak nih. Ya, Awal kasusnya Bu Rati Bapak taunya dari mana Pak? saya tahunya dari media sosial. Ya, jadi kemarin saya sudah tahu di media sosial. Kemudian saya langsung melakukan investigasi ke RSUD. Kemudian saya baca kronologis dari hari pertama, kedua, perawatan pertama, termasuk masih didampingi oleh suami. Suaminya kemana? Katanya kemarin suaminya Udah dimakan hiu. ya. Jadi saya juga dapat kabar perkembangannya adalah bahwa hari ini Bu Rati juga dalam konteks yang sendiri ya. Nanti kita cariin suaminya. Jangan. Nah, jadi saya baca kronologisnya betul, tahapan yang sudah dilakukan. Ya, saya kira memang tentu dari satu proses ada sesuatu yang kemudian terjadi luar biasa. Baik mungkin terkait dengan daya tahan ibu, terkait dengan proses pengobatan. Tetapi yang saya yakinkan betul bahwa hari ini bahwa RSUD dan pemerintah Kota Bekasi akan bertanggung jawab ya sampai kemudian nanti Mbak Rati dalam kondisi yang sehat kembali. Dan mudah-mudahan ya karena ini ada 3 rumah nanti dibikin ini aja Pak ya di rutilahunya segera masuk. Kapan besok bisa kerja? Besok bisa diproses untuk pelaksanaan pekerjaan. Ada rencana indah apakah dari Pak Tri kepada Bu Rati? Enggak, karena kan saya dengarkan karena ini ada beberapa keluarga tentu tidak sehat kalau kemudian tidak dalam kondisi tersekat ya. Jadi nanti harus ada pemisahan antara kakaknya dengan anak-anaknya Bu Rati supaya nanti di skematis lah ya dibuat sedemikian rupa. Bahasa sederhananya adalah rumahnya akan diperbaiki dan direhabilitasi ya. Tapi selagi rumahnya diperbaiki berarti Bu Rati tinggal di mana nih Nah Pak? makanya kira-kira masih ada nggak tempat yang bisa? Ada kontrakan. Berapa kontrak di situ? 600.000 600.000. Ya udah. Oke. Kita ini ntar Nanti di sana kita bayarin kontrakannya ya. Siap. Ya 2 bulan, 3 bulan sehingga nanti dikeluarin biar nanti bangunnya mungkin lebih gampang lagi. Ya, jadi nanti silakan dikeluarin. Ya, jadi persiapan untuk mengeluarkan barang dan pindahan. Jadi minggu depan langsung dikerjain. amin. Ada uang tunai buat biaya hidup. Oh, ada juga uang tunai. Nah, ya, silakan. Pak, tuh banyak yang mau bantuin tuh. Ini dari Basnas nih. Basnas. Nih. Rezeki anak-anak. Ya, rezeki anak-anak. Bawa sembako dan uang tunai 2.200.000. Ah, udah. Selain juga nanti akan diperbaiki rumahnya oleh Basnas. Ya, oke ya. Oke. Udah buat ibunya. Kalau saya ngelihat Bu Ratinya optimis ya jadi semangat. Iya, saya mah semangat terus. Iya, RSUD akan menyiapkan ambulans dengan krunya. Nanti mungkin pendampingannya dilakukan oleh puskesmas. Dipantau terus tapi Dipantau ya Pak terus. ya? Ya termasuk nanti kan teman-teman dari PSM juga luar biasa. Nanti ada PKH dan lain sebagainya. Ya. Pada saat itu hamilnya sekitar 36 minggu, sudah proses persalinan, terus riwayat sekso 1 kali, air ketubannya sudah habis, posisi bayinya melintang, tensinya 140, sikap kita saya ingin menyelamatkan ibunya dan bayinya. Dengan sikap itu setengah jam kita siapkan itu rumah sakit Oka Sito itu langsung kita bawa ke Oka, langsung kita operasi, lahirlah bayi selamat. Ada satu permasalahan yang ibu katakan itu memang sudah dibius, kita coba tes sakit ya, ternyata tidak sakit ya kita potong. Pas kita potong, ibunya kesakitan ya. Sakit. Saya stop, duduk dulu. Iya, 2 kali. 2 kali Saya dilanjutkan lagi sama dokter anestesi dan dilanjutkan dan saya lahirkan. Setelah itu kita rawat di ruangan bangsa, sudah ada perbaikan, bagus semua pulang. Terus tanggal 10 kontrol ke RSUD Kota Bekasi, dikasih obat pulang. Selanjutnya kira-kira bulan Desember ya, itu kontrol lah ke bagian saraf. Mungkin ada kelainan ibu ini kontrol ke ini ya, bagian saraf ya. Iya, Nanti saya abis lahiran itu emang udah merasakan kakinya nggak bisa
kayak bayi baru belajar jalan. Oke, Bu. Ya. Ini kenapa nih dok nih? Apakah mungkin ada saraf yang terputus pada saat operasi sesar atau bagaimana? Kenapa kakinya kok jadinya tidak bisa jalan gitu? Jadi gini, pasien Mbak Ratih sebelumnya dirawat oleh Dr. Weda ya, dengan keluhan lemah kedua tungkai, kempas dan kesemutan. Iya. Ya. Nah, itu tanggal 6 September. Desember. Desember 2020. 2020. Kalau saya lihat dari hasil gambaran MRI, kemungkinan besar kecil sekali sebenarnya. Karena juga dari sudah gambaran MRI-nya sarafnya sudah terjadi nilopati. Dalam bahasa awamnya sarafnya sudah rusak. Kalau saraf itu kalau sudah rusak, dia sulit untuk recovery. Baik kita hanya bisa fisioterapi, dan yang penting adalah mengobati TB-nya, TBC-nya. yang penting harus sembuh dulu. Kalau enggak, dia bisa jalan terus, prosesnya berlanjut, dan bisa terjadi namanya sampai ke otak, meningitis TBC. Maaf, saya Dr. Riza. Iya. Saya ketua komite mediknya. Iya. Saya memang tidak menangani Ratih secara langsung. Saya mengaudit teman-teman. Iya. Rupanya setelah Ratih berobat bulan 12 masuk ke IGD Pak, dia kram-kram, diperiksa dokter Werda. Dokter Werda pun dari awal telah mencurigai adanya TBC paru yang berlanjut berkembang ke TBC tulang belakang. Dari RSUD kami memiliki protap dari dokter saraf, dikonsulin ke dokter paru. Dari dokter paru ya Bu Ratih ya, waktu itu diperiksa TCM ya. Diperiksa TCM dan terbukti memang TBC. Dokter paru, dokter Taufik lalu ya, iya menyarankan minum obat TBC kepada ibu. Satu, dikasih obat TBC kan waktu itu ibu bilang, dok saya nggak enak minumnya ya. Iya, Mual. abis minum obat itu saya langsung batuk-batuk. Ya langsung batuk-batuk. Iya, yang awalnya nggak batuk jadi. Iya, jadi obat TBC lalu kami tuh gini, kok tulang belakang ya, kan paru. Akhirnya rumah sakit kan punya MRI, kami lakukan MRI tulang belakang dari mulai leher sampai tulang ekor. Waktu itu Ibu Ratih di toraknya juga udah mulai rapuh, di dada juga udah mulai rapuh, sama yang ditakutkan banget waktu itu sama dokter Rudi, yang operasi dokter Rudi ya, di tulang servikal. Karena kebetulan tulang servikal itu udah nanahnya banyak, udah gitu takutnya berhenti nafasnya. Akhirnya tanggal 12 kalau nggak salah ya, bulan 12 dijelaskan ini operasinya nggak bisa satu tahap ya Bu. Enggak, tanggal 13 ini mesti 2 tahap. Dijelaskan, ditandatangan, dijelaskan ibu nanti bisa sampai kelumpuhan loh, cuman nih kita mencoba jangan sampai makin parah karena takutnya ambruk Ibu Ratihnya. Kini gitu kita takutnya batang tubuhnya ambruk Pak. Maksudnya jadi batang tubuhnya nggak ada. Lalu kontrol lagi di bulan Februari ya. Iya, jadi ada kontrol lagi. Ada kontrol lagi. Ketika itu, ya? kontrol lagi, mohon maaf, kami dapati bahwa minum obat TBC-nya nggak teratur karena mual mungkin ya. Ya, saya bilang itu. Iya, nggak enak. Obat itu saya langsung batuk-batuk. Iya, ditambah kan waktu operasi pertama fotonya kami punya datanya juga bagus. Dan Ratih itu kasihan kami karena dia kesakitan waktu itu yang kedua kan. Kesakitan gara-gara si tempat dudukan platnya karena tulangnya hancur muter, geser. Akhirnya diputuskan, Ratih kami informkan lagi ya Pak, sama Pak Razif lagi ya. Ini kita buka semua ya, begitu. Jadi perjalanannya seperti itu. Okay. Jadi kalau kemarin juga kami ditanya, RSUD bisa nangani? Bisa gitu ditanganin ya, di RSUD bisa, cuman memang ada tahap-tahapnya. Ratih mesti kuat, maksudnya minum obatnya, ininya supaya tetap semangat. Kata Pak Wali tadi, iya makan bergizi, bener itu Pak. Supaya minimal Bu Ratih jangan makin parah.
Saya ke Pak Kus berarti dugaan malpraktik ini sebenarnya ada atau tidak nih? Alhamdulillah hari ini diundang oleh iNews ya, menjelaskan buat teman-teman semua yang persangkaan di awal bahwa RSUD melakukan malpraktek sudah dijelaskan oleh para dokter yang menangani Ratih bahwa kelumpuhannya bukan karena pasca seksio sesar. Ya, jadi insya Allah dugaan malpraktek itu tidak ada di RSUD. Tidak ada di RSUD Kota Bekasi. Iya. Mereka ini sempat tersinggung dengan membaca komentar-komentar yang ada di sosial media. Di dalam komentar sosial media itu menyatakan bahwa pihak rumah sakit berkata permintaan dari pihak keluarga Ratih ini sangat tinggi. Nah ini mereka tersinggung. Nah ini bisa dijelaskan mungkin Pak Kus, maksudnya permintaan dari keluarga Ibu Ratih tinggi ini apa gitu? Jadi saya tidak pernah rilis ya, kecuali kemarin kita press conference dengan beberapa media yang resmi ya. Jadi saya tidak pernah mau menjawab karena mengapa? Saya harus mengumpulkan data-data lengkap. Informasinya harus karena rumah ini kan rumahnya rakyat juga, rumah pemerintah. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap RSUD kemudian menurun karena persoalan-persoalan di media sosial seperti itu, Mbak. Jadi saya memanggil keluarganya untuk menyatakan bahwa ini loh penyakitnya Ratih. Kemudian Pak Rajib bilang, pokoknya saya nggak mau tahu, anak saya harus sembuh. Nah, kesembuhan itu kan ada 3 faktor. Faktor dari Allah Subhanahu Wa Taala, faktor kepatuhan minum obat, dan faktor sarana prasarananya harus siap seperti itu. Dan kita RSUD siap ke optimal. Pak Wali selalu rewel kok dengan kita, jemput dengan ambulan, di sana siapkan rawat inapnya, dan semua dokter juga siap. Tinggal kesiapan Ratih, kesiapan orang tua, karena ini juga harus persetujuan kan. Intinya obatnya dulu nih, ya, obatnya dulu diminum, ya Bu Suster ya. Ya. Iya kan Bu Susternya, ya Bu Suster yang ngawal. Sebelum makan, setelah makan. Nah, ya, itu udah, ya. Masih ada harapan, nggak ada yang nggak bisa sembuh. Iya. Pokoknya TB-nya harus. TB-nya itu dulu, TB-nya kamu sembuhkan dengan minum obat itu tadi. Nah nanti operasinya akan ngikutin. Nah jadi nanti tulangnya akan kebentuk lagi gitu kan dok? Tapi memang kalau dari hasil dokter kamu akan berkali-kali operasi. Mungkin nanti diselesaikan dulu operasinya. Lebih baik sakit tapi kamu mengarah kesembuhan daripada kamu berdiam diri sakit setiap waktu. Kamu kalau sakit kamu masih ada harapan. Kamu disiapin bajunya, disiapin sepatunya, disiapin tasnya. Oke? Oke dong. Harus rajin belajar. Nggak boleh cengeng. Jadi anak yang pintar. Sampai kamu nulis. Bisa kan? SD kelas 1 nggak Bisa nulis belum deh? Udah bisa. Udah, yang penting Tambah-tambahan. Yang penting udah Ayo, siap ya. 1 tambah 1 berapa? 2. Ya. 2 tambah 1? Ya. Ya, saya akan mendapatkan informasi ya begitu banyak yang masuk ke media sosial saya terkait adanya peristiwa malpraktek ya, yang menurut informasi demikian yang berkembang ya. Dan tentu sebetulnya dari minggu lalu saya sudah melakukan langkah-langkah preventif ya, saya harus mendapatkan data yang lebih lengkap dulu apa yang sudah dilakukan oleh RSUD bersama timnya, termasuk hasil audit yang dilakukan oleh tim terkait dengan kinerja dari dokter-dokter yang sudah menangani. Karena ternyata ini memang sudah kan terdiri dari berbagai dokter spesialis, yang mulai dari proses kehamilan, lahiran, kemudian pada saat proses ada ortopedinya, ada dokter kemudian objinnya, ya penyakit dalamnya. Tentu kemudian diinvestigasi oleh satu tim dokter terkait dengan kinerja dari masing-masing dokter bagian yang ada. Hari ini tentu kita melihat bagaimana konsentrasinya dalam memberikan satu fasilitasi dan keyakinan ya agar pasien Ratih ini bisa kemudian pulih kembali. Walaupun kemudian ada beberapa hal yang cukup berat yang harus dilakukan, tetapi kita terus yakinkan diri bahwa ini adalah bagian dari proses yang harus kita lakukan.
Nah, jadi mudah-mudahan apa yang bisa kita lakukan hari ini adalah memberikan kepastian bahwa saudara Rati akan mendapatkan pengobatan, dan tahapan yang dilakukan adalah bagaimana kita menyelesaikan persoalan TB yang hari ini diderita oleh Rati. Lumpuh itu karena tuberkulosis tuberkulosis tulang itu yang dimulai tadinya dari paru yang kemudian menyerang tulang, ya baik tulang belakang, tulang punggung, tulang leher, jadi ada 3 segmen yang kemudian diserang. Dan ini tentu perlu harus ada kerjasama yang baik oleh pasien juga oleh rumah sakit, karena TB-nya ini tidak bisa, harus diselesaikan minum obat tanpa putus selama 1 tahun. Jadi saya kira ini harus perlu kedisiplinan ya dari Rati selaku dan juga pendamping ibunya. TB itu salah satu potensi adalah mungkin karena rumah yang tidak sehat. Ya, jadi persoalan mendasarnya juga kita selesaikan. Ya, jadi nanti Rati hari ini Pak Camat akan mencarikan kontrakan dulu, kemudian dirapikan, mana barang yang masih bisa dipakai, apa dan sebagainya dibersihkan. Kemudian nanti rumah kita perbaiki dengan suasana yang lebih sehat. Dan karena memang hari ini rumah itu juga diisi oleh 3 keluarga, ya, dari mulai orang tuanya, kakak pertamanya, dan juga keluarga besarnya Rati yang terdiri dari 4 anak tadi. Solusi pendidikan tadi buat anak-anak. Tentu itu tadi, ya, karena hari ini juga ternyata suaminya kan juga meninggalkan Rati, ya tidak ada di tempat. Nah, mudah-mudahan nanti suaminya sadar bahwa memang ya harus sama-sama ya membangun keluarga, kan tentu harus diperlukan juga figur seorang ayah. Ya, jadi saya juga mengimbau kepada suaminya Rati, ya kepada suaminya Rati untuk kembali ya, mengkonsolidasikan keluarganya, dididik anaknya. Tapi yang kami sudah jaminkan yaitu tadi anak yang 3 ini kan ada yang besok baru masuk kelas SD 1, kemudian yang kedua adalah naik kelas 3, dan yang ketiga juga naik kelas 5. SD kelas 5 ya. Jadi oleh karena itu ini semua nanti akan disiapkan oleh Dinas Pendidikan, kita akan tempatkan di sekolah yang ada, dan SD dan SMP sudah menjadi komitmen nanti akan kita selesaikan ya, termasuk nanti anak yang keempat. Nah, kemudian nanti yang SMA, saya tadi sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur. SMA pun nanti negeri akan difasilitasi oleh Pak Gubernur. Lumpuhnya si Rati ini bukan karena malpraktek itu ataupun karena kesalahan medis ya? Bukan, jadi kalau lihat dari kronologisnya kan dimulai dari yang bersangkutan kemudian dalam kondisi emergensi harus dilakukan operasi, ya, sehingga di dalam rangka untuk menyelamatkan ibu dan anak. Nah, baru pada saat itulah kemudian diketahui ada gejala-gejala yang lain yang mengikut. Nah, itulah kemudian baru tahu ada penyebab penyakit yang lain.